010. Saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah yang sudah saya buat dengan judul Penyimpangan Sosial dan Pendidikan. Apa sih penyimpangan sosial itu? Penyimpangan sosial adalah suatu tindakan dari seorang individu atau kelompok di mana tindakan tersebut berupa sebuah pelanggaran peraturan, norma, ataupun hukum. Contoh perilaku penyimpangan sosial pada masyarakat yakni sebuah tindakan kriminal atau kejahatan. Dalam KBBI, perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada dalam masyarakat. Adanya perilaku penyimpangan sosial ini menandakan bahwa masih minimnya sikap moral dan karakter, disiplin serta tertib pada lingkungan masyarakat kita. Faktor-faktor penyebab penyimpangan sosial yakni ada dua. Yang pertama yakni faktor internal atau subjektif, dan yang kedua yakni faktor eksternal atau subjektif. Yang dimaksud faktor penyebab internal atau subjektif yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri. Dan yang kedua yakni faktor penyebab eksternal atau objektif, yaitu bersumber dari luar seperti contoh pergaulan, pendidikan, dan keluarga. Bentuk-bentuk perilaku penyimpangan sosial sendiri terbagi menjadi dua, yakni berdasarkan sifatnya dan berdasarkan pelakunya. Berdasarkan sifatnya, penyimpangan sosial sendiri terbagi lagi menjadi dua, yakni positif dan negatif. Disebut positif apabila sebuah penyimpangan tersebut mengandung sebuah inovasi dan kreativitas, dan tentunya tidak merugikan pihak lain. Contoh dari penyimpangan sosial yang bersifat positif yakni sebuah pemikiran akan diperbolehkannya menjadi seorang wanita karir. Dan yang kedua yakni bersifat negatif. Yang dimaksud negatif yakni penyimpangan tersebut membawa sebuah kerugian terhadap lingkungan di sekitarnya. Dan kemudian ada bentuk penyimpangan sosial berdasarkan pelakunya, yakni terbagi menjadi tiga. Yang pertama individual, yang kedua kelompok, dan yang ketiga campuran. Yang dimaksud individual sendiri yakni pelaku penyimpangan ini hanya ada satu orang. Dan kemudian ada kelompok. Kelompok ini terbentuk dari beberapa individu kemudian menjadi sebuah kelompok dan melakukan sebuah tindakan penyimpangan sosial. Dan yang terakhir yakni ada campuran. Yang dimaksud campuran yaitu gabungan dari beberapa kelompok yang membentuk suatu organisasi yang rapi. Sebuah perilaku penyimpangan sosial dapat terjadi di mana saja, termasuk di ruang lingkup pendidikan. Di dalam ruang lingkup pendidikan sendiri, penyimpangan sosial biasanya terjadi pada sekolah. Seperti contoh yaitu murid yang datang terlambat dan tidak mematuhi tata tertib sekolah. Penyimpangan sosial yang terjadi pada pendidikan maupun masyarakat perlu adanya sebuah tindakan, yakni penanaman pendidikan moral terhadap masyarakat maupun pendidikan. Penanaman moral pada pendidikan bisa dilakukan dengan pembiasaan-pembiasaan yang terkesan sepele namun berdampak baik dalam kelanjutan. Dalam ranah sekolah, guru berperan dalam menciptakan moral dalam diri peserta didik. Dan untuk menciptakan moral dalam masyarakat yaitu dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat bahwa pentingnya sebuah moral dalam mengurangi perilaku penyimpangan sosial yang merugikan.
Penciptaan nilai moral dalam pendidikan maupun masyarakat sangatlah penting untuk keberlanjutan bangsa Indonesia. Kenapa hal itu penting? Dikarenakan di dalam sebuah pendidikan terdapat generasi bangsa yang nantinya akan bertanggung jawab atas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, generasi tersebut diberikan sebuah bekal berupa nilai moral. Dan mengapa penanaman moral perlu dilakukan pada masyarakat? Alasannya adalah karena seorang generasi tidak hanya hidup dalam lingkup pendidikan saja, namun juga hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penanaman moral pada pendidikan dan masyarakat haruslah seimbang agar salah satu di antaranya tidak pengaruh untuk melakukan sebuah penyimpangan sosial yang lebih meluas. Pada era saat ini saja, sudah banyak pelajar yang terjebak dalam perilaku penyimpangan sosial dikarenakan kurangnya pendidikan moral yang ditanamkan dalam pendidikan dan kurangnya penegasan akan perilaku moralitas yang diajarkan. Beberapa contoh tindakan penyimpangan sosial yang ada pada pelajar yaitu membolos, tidak mengerjakan PR, datang terlambat, melakukan tindakan asusila, tawuran, memakai make up berlebihan. Apa yang perlu dilakukan oleh guru apabila muridnya melakukan sebuah tindakan penyimpangan sosial? Yang dilakukan pertama kali yakni memberi nasihat secara baik-baik. Kemudian melakukan pendataan. Lalu memberi sanksi. Kemudian memanggil orang tua. Dan memberikan bimbingan konseling terhadap siswa. Apabila memberikan bimbingan konseling tidak berpengaruh terhadap siswa, maka guru melakukan sebuah kunjungan langsung ke rumah siswa dan melakukan kerjasama terhadap orang tua dan pihak kepolisian. Kemudian guru bisa mengembangkan pendidikan berbasis karakter dan agama. Dan tak lupa memberi kebebasan kepada siswa dalam ranah minat dan bakat. Bab terakhir yang akan saya jelaskan yakni sekolah sebagai sumber moral anak. Pada dasarnya, sumber moral anak ada pada keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakatnya. Dari ketiga aspek tersebut, perlu adanya sebuah kerjasama dalam membangun sebuah moral dalam diri peserta didik. Kalian semalam udah pada belajar kan? Sudah, Red. masa belum? Masa belum? Hehehe, bagus. Kali ini aku belajar nih. Yakin belajar, paling juga nanti nyontek. Enak aja kamu, Pil. Nyontek itu nggak boleh. Harus hasil sendiri. Harus percaya diri juga. Kamu habis makan apa? Tumben omongan kamu bener. Iya nih Ale, jadi hebat kamu. Ngomong-ngomong, si Baim mana ya? Jam segini belum datang. Wah, iya ya. Tumben aku yang duluan dibanding dia. Biasanya kan aku yang sering telat. Mungkin dia kesiangan. Tadi sih aku nggak lihat dia di jalan. Biasanya kan kalau di jalan sering ketemu. Ya udah, masuk yuk. Sebentar lagi mau bel masuk nih. Lebih baik kita siap-siap untuk ulangan. Hei teman-teman, tunggu aku. Ayo Baim buruan, udah bel masuk nih. Kemana aja kamu Im? Kok tumben kamu telat? Aku kesiangan Via. Keasikan main game baru nih semalam. Wah, parah. Mau ulangan main game.
kamu nggak belajar dong. Wah, bener tuh. Kamu gak belajar ya semalam? Masa main game sih, Im? Iya nih, aku sampai lupa belajar. Nanti aku nyontek ya sama kamu, Pilo. Ih, nggak boleh. Yah, Baim mau nyontek. Malu. Wuh. Aku takut nggak tahu jawabannya nih nanti. Aku takut nilaiku kecil. Aku takut dimarahin kalau nilaiku kecil. Ya, itu resiko kamu, Baim. Kamu sih nggak belajar. Kalau mau ulangan itu harusnya belajar, bukannya main game. Iya, bener tuh kata Via. Semalam seharusnya kamu belajar, bukannya main game. Udah gitu, mau nyontek lagi. Tapi Red, nanti nilai aku kecil sendirian. Ya, kamu jangan pesimis gitu dulu dong. Lagi juga, belajar itu kan udah dari awal kita masuk sekolah. Bukannya cuma semalam. Jadi harusnya sudah mengerti pelajarannya. Hahaha, namanya CBS. Cuma belajar semalam. Tapi takutnya lupa nih. Kamu harus percaya diri, Baim. Ya sudahlah, mudah-mudahan kamu bisa mengerjakan soal ulangannya ya. Ayo masuk, Pak gurunya sudah datang tuh. Waduh, kok soalnya makin susah untuk dijawab ya? Shh, Waduh, aku nggak bisa menjawabnya lagi. Bagaimana ya? Apa aku mencontek aja? aku harus bantu dia. Tapi kalau kasih contekan, termasuk membantu dia dalam kebaikan tidak ya? Bagaimana ya? Apa aku harus melarangnya menyontek dan membiarkan dia percaya diri dengan jawabannya? Karena menyontek itu kan gak boleh. Baim, nih lihat punya aku. Wah, Ready? Serius nih? Iya, gak masalah, Im. Abis aku kasihan lihat kamu bingung ngerjain ulangannya. Terima kasih ya, Red. Aku lihat ya. Kalian sedang apa? Ini Pak. Kalian menyontek. Sini, kertasnya saya ambil. Ya, Pak. Terus kami ulangannya gimana, Pak? Kalian tidak ulangan. Nilai kamu 0. Kalian saya hukum berdiri di depan kelas sampai ulangan selesai. Rumadi. Pada suatu hari, Dio dipanggil oleh ibunya. Tapi, apa yang dilakukan? Mari kita lihat. Ternyata, Dio sedang asik bermain Mobile Legends. Apa, Ma? Dio lagi main nih. Itulah Dio. Anaknya ya agak sedikit. Saking asiknya, Dio pun larut dalam gamenya. Hingga waktu terus berlalu, dia lupa bahwa tadi ibu memanggilnya. Ngapain ya? Kenapa, Ma? Kenapa lama? Maaf, tadi Dio main Mobile Legends. Buang sampah dulu, Gi. Ke depan komplek. Oke, Ma. Gitu tuh, kalau main HP terus. Tempat sampah di depan komplek. Buang di mana ya biar cepet? Gak apa-apa lah sekali-sekali. Bye. Hehehe. Tuh nggak ada orang. Dan beberapa hari kemudian, saat ibu menyuruh Dio membuang sampah, Dio melakukan perbuatan tak terpuji itu lagi. Ya, Dio membuang sampah ke sungai karena bak sampah yang besar jauh dari rumahnya. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, sampai suatu ketika, Hei, kamu ngapain?
Lagi buang sampah? Kamu tahu nggak akibatnya buang sampah di sungai? Nggak tahu. Ketika kamu terus-menerus membuang sampah ke sungai, maka sampah itu akan tertumpuk dan menyumbat aliran air sungai itu sendiri, yang mengakibatkan air sungai akan naik dan terjadilah banjir. Emang kamu mau rumahmu kena banjir? Ya enggak lah. Jadi, itu akibat buang sampah ke sungai. Masih mau buang sampah ke sungai lagi? Kenapa nggak dari dulu aja yang membuang sampah pada tempatnya? Kan tidak membuat sungai menjadi kotor. Terima kasih untuk presentasi pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.